Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar bersama Ibu Siska. Dan mata pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah ilmu fikih. Penasaran kan kita akan membahas tentang materi apa? Ayo coba tebak, kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Jadi kita akan membahas tentang sholat qashar dan juga sholat jamak. Bu Siska yakin kalau anak-anakku semua sudah pernah mendengar tentang sholat jamak dan juga sholat qashar. Tapi, apakah anak-anakku semua tahu macam-macam jenis sholat jamak dan sholat qashar? Dan apakah anak-anak tahu sebab-sebab dapat dilakukannya sholat jamak dan sholat qashar? Dan kemudian, apakah anak-anak juga tahu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak dan sholat qashar? Oleh karena itu, perhatikan penjelasan Bu Siska setelah ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang sholat jamak. Menjamak sholat sendiri berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya nih, menggabungkan sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tidak semua sholat boleh dijamak ya. Hanya sholat-sholat tertentu saja yang diperbolehkan untuk dijamak, yaitu sholat zuhur dan asar, serta sholat maghrib dan isya. Kita tidak boleh menjamak sholat asar dan maghrib, dan juga kita tidak boleh menjamak sholat isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur. Nah, sholat jamak sendiri ada dua jenis, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan antara dua sholat. Contohnya seperti sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Dalam melakukan sholat jamak takdim, ada 3 syarat. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takdim. Dan yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Sedangkan jamak takhir adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Pada saat melakukan sholat jamak takhir, ada 3 syarat juga. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama atau kedua. Kemudian yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takhir. Dan yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Sekarang, Ibu Siska akan menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan sholat jamak. Yang pertama yaitu safar. Maksudnya di sini adalah orang yang melakukan perjalanan diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar jika sedang melakukan perjalanan, dan menjamak sholat maghrib dengan isya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua adalah sakit. Sakit merupakan salah satu sebab yang memperbolehkan kita untuk menjamak sholat. Akan tetapi, tidak semua sakit menjadi penyebab seseorang untuk menjamak sholatnya. Hanya sakit yang memang menyulitkan seseorang untuk sholat di setiap waktunya. Misalnya, karena mengurangi energinya yang akan menghambat kesembuhannya, atau mengakibatkan sakit yang lebih parah. Sebab-sebab dibolehkan melakukan sholat jamak yang ketiga adalah haji. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak takdim pada waktu zuhur di Arafah. Selanjutnya, setelah sampai di Musdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan menjamak takhir di waktu isya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada'il maghrib wal isya bil Muzdalifah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah saat beliau melaksanakan haji wada. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1562. Kemudian adalah hujan. Hujan adalah salah satu sebab yang memperbolehkan kita untuk sholat jamak. Tetapi anak-anak harus ingat, tidak semua kondisi hujan membolehkan kita untuk menjamak sholat. Keadaan hujan yang membolehkan kita untuk menjamak sholat adalah hujan yang dapat membasahi pakaian kita. Maksudnya yang cukup deras, hujannya sangat deras, yang tandanya menyulitkan kaum muslimin untuk keluar dari rumahnya. Kalau hujannya cuma gerimis dan hujan rintik-rintik, tidak membolehkan kita menjamak sholat. Menjamak sholat yang diutamakan dalam keadaan seperti ini adalah jamak takdim, karena lebih meringankan jamaah. Menjamak sholat karena hujan, disyaratkan hujan itu masih turun pada awal pelaksanaan sholat yang kedua. Tapi kalau di tengah-tengah sholat kedua itu hujannya sudah berhenti, maka pelaksanaan sholat jamak tetap dianggap sah. Mengingat dalam sholat jamak, karena hujan tidak disyaratkan hujan turun terus-menerus sampai selesainya sholat. Sebab-sebab lain yaitu adalah timbunan lumpur, kemudian ada angin dingin yang bertiup sangat kencang, dan keperluan darurat lainnya yang sangat mendesak. Berikutnya adalah praktik jamak takdim dan takhir. Cara melaksanakan sholat jamak takdim, misalnya sholat zuhur dengan asar, adalah melaksanakan sholat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 4 rakaat, dan dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, tata caranya sebagai berikut. Bu Siska tampilkan pada PowerPoint yang dapat anak-anak lihat. Mulai membaca niat, takbiratul ihram, sampai salam. Dibaca ya. Adapun cara melaksanakan sholat jamak takhir, misalnya sholat maghrib dengan isya, boleh dikerjakan sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian melaksanakan sholat isya 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu isya. Tata caranya dapat anak-anak lihat pada tampilan berikut. Pembahasan berikutnya adalah sholat qashar. Mengqashar sholat adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Rakaat yang pada mulanya berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Mengenai sholat qashar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berarti, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya, orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Untuk dapat melaksanakan sholat qashar, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka kita boleh melakukan sholat qashar. Beberapa syarat sholat qashar adalah sebagai berikut. Yang pertama, musafir. Yang kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Yang ketiga, niat untuk mengqashar sholat. Dan yang keempat adalah jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengqashar sholat. Dalam hal jarak perjalanan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa jaraknya adalah jarak perjalanan 3 hari. Sebagian yang lain mengatakan 2 hari perjalanan, dan sebagian yang lain lagi mengatakan 1 hari 1 malam. Jadi, memang tidak ada batasan jarak tertentu mengenai jarak perjalanan diperbolehkannya mengqashar. Akan tetapi
Sebagai langkah kehati-hatian, kita dapat menggunakan batas jarak yang dinyatakan oleh sebagian besar ulama, yaitu 85 km. Berikut ini, Ibu Siska tampilkan tata cara sholat jamak dan qashar. Ada sholat zuhur qashar dan sholat asar qashar, sholat zuhur jamak takdim qashar dengan sholat asar, ada juga sholat zuhur jamak takhir beserta qashar dengan sholat asar, dan ada juga sholat isya qashar, sholat maghrib jamak takdim beserta qashar dengan sholat isya, dan sholat maghrib jamak takhir beserta qashar dengan sholat isya. Jangan lupa dibaca beserta niatnya ya. Bagaimana? Sudah paham kan tentang apa itu sholat jamak dan sholat qashar serta tata cara pelaksanaannya? Semoga penjelasan dari Bu Siska tadi bermanfaat ya untuk anak-anak. Bu Siska ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.